Selamat malam Bapak Ibu. Malam ini tadi saya habis menyelesaikan beberapa pekerjaan sehingga baru bisa malam ini saya ingin membawakan ulasan mengenai daun salam. Ini apa Bapak Ibu? Air rebusan daun salam yang akan saya minum nanti sedikit demi sedikit ya. Bapak Ibu tahu kan daun salam? Daun salam ini nih kayak gini nih. Saya punya yang udah layu. Daun salam itu biasanya dipakai pelengkap untuk bumbu-bumbu masakan. Baik, saya kalau masak pakai santan-santan gitu ya, saya pakai daun salam, tapi tidak harus santan. Misalnya sayur bening bayam, apa oseng-oseng gitu saya kasih daun salam. Saya pikir dulu itu daun salam untuk menambah aroma supaya harum wangi gitu ya. Itu nasi uduk masak pakai daun salam aromanya jadi wangi gitu ya, wangi khas nasi uduk. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, daun salam itu memiliki manfaat yang cukup baik untuk tubuh kita karena dia memiliki berdasarkan laporan jurnalistik dia mengandung vitamin A, mengandung vitamin C, mengandung asam folat dan beberapa kandungan-kandungan yang lain yang bagus untuk yang bagus untuk kesehatan tubuh kita gitu ya. Jadi dalam hal ini dia bisa kita kategorikan kalau kita olah sedikit gitu ya, kita rebus gitu ya, dia mungkin termasuk pengobatan secara herbal kali ya, atau untuk menjaga kesehatan dengan cara herbal. Dari kandungan tersebutlah air dari rebusan daun salam bisa sembuhkan berbagai penyakit ya Tuhan. Daun salam ini ternyata bisa menolong kita, menolong untuk masalah kesehatan ya. Manfaatnya salah satu diantaranya adalah menolong mengobati gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan itu biasanya Bapak Ibu kalau batuk gitu ya, atau ada reak gitu, jadi karena apa? Daun salam ini mengandung ekstrak minyak esensial daun salam dapat dicampur ke dalam salep dan dicampur salep gitu ya, disalep gitu ya, atau di minyak gosok gitu ya, disalep itu digosok-gosokkan di dada gitu ya, itu bisa membantu meringankan masalah pernafasan ya. Jadi daun salam itu ditumbuk untuk mengoleskan di dada, dibiarkan selama 1 malam. Ternyata dengan jadi balsam gitu, balsam gosok yang biasa dioleskan di dada gitu ya, itu digosokkan di dada, kasih tumbukan daun salam itu dengan menghirup aromanya, jadi dia menjadi semacam aromaterapi ya Bapak Ibu. Itu bisa menghilangkan atau mencairkan dahak yang di leher itu ya, di pernafasan, sehingga penderitanya agak lebih ringan bernafasnya gitu ya. Selain mencairkan dahak itu, dia juga menghilangkan bakteri yang ada di saluran pernapasan ya. Jadi mungkin dengan minum air rebusan daun salam itu tadi, makanya dia bisa menghilangkan bakteri-bakterinya ya. Selain itu juga mempercepat penyembuhan luka ya ampun, daun salam ini luar biasa ya manfaatnya. Saya udah coba saya praktekkan Bapak Ibu sekalian 2, 3, 4 hari yang lalu. Tangan saya itu kena pisuk gitu ya. Walaupun sedikit, luar biasa sakitnya, itu berdarah gitu ya. Terus kan di rumah saya belum punya cukup persediaan PKK-nya, belum saya lengkapi ya, Mas udah banyak berkurang.
lalu daun salam itu saya tumbuk, saya oleskan di tempat itu, ya, di tolesan tempat luka itu. Terus saya tunggu beberapa lama gitu, berapa saat, ya berkuranglah mendenyitnya, ya, mendenyitnya berkurang, tapi cuma 2 hari saja ternyata mengering. Jadi ternyata daun salam yang kedua itu mengatasi luka. Kedua, pertama tadi apa? Menolong permasalahan pernafasan. Kedua, mengatasi luka. Ada lagi manfaatnya lah, Bapak Ibu sekalian. Daun salam itu bisa mengatasi sakit kepala. Ya ampun, luar biasa ya, daun salam ini bisa mengatasi luar biasa dengan cara minum rebusan daun salam secara teratur. Dia bisa menghilangkan migrain, menghilangkan sakit kepala. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, dengan daun salam. Daun salam ini murah dan beli di tukang sayur banyak gitu ya. Kalau beli nggak usah sampai, biasanya itu di tukang sayur itu digabungkan gitu ya, satu plastik itu ada daun salam, ada lengkuas, ada kunyit, ada apa gitu ya. Nah, kita nggak usah beli itu namanya bumbu dapur. Kita nggak usah beli bumbu dapurnya, beli daun salam gitu ya. Daun salam aja berapa lah gitu, dan nanti 10 lembar daun salam kita rebus di 3 gelas air dan sisakan 1 gelas kita minum. Wah, itu kalau beberapa hari ternyata saya juga udah habis minum ini. Ini sih nggak begitu 10 lembar ya, karena saya masih nyoba, saya coba 5-6 lembar aja gitu, ternyata memang kok tidak, jadi mengurangi sakit kepala. Bukan karena sakit kepala banyak utang, bukan, tapi masalah kesehatan ya Bapak Ibu ya. Ada lagi manfaatnya untuk anak muda, Bapak Ibu yang masih muda atau anak-anak gadis yang seringkali mengalami masalah menstruasi, perutnya kram, sakit perut, dan menstruasi datang bulannya itu tidak lancar ya. Itu wah, nggak enak sekali itu Bapak Ibu kalau misalnya bermasalah dengan menstruasi itu. Tapi karena daun salam itu mengandung zat besi, dia bisa memperlancar siklus menstruasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi daun salam yang mengandung zat besi itu disarankan untuk diminum bagi mereka yang bermasalah dengan menstruasinya ya. Karena apa? Rebusannya itu mengandung nutrisi yang tinggi. Dia bisa menyeimbangkan hormon wanita. Oh, luar biasa. Aduh, orang awam yang kayak saya itu baru tahu daun salam itu menyeimbangkan hormon wanita. Minum air rebusan daun salam bisa mengatasi penggumpalan darah selama menstruasi karena mengandung manfaat serat, zat besi, dan beberapa jenis vitamin. Selain itu, minum air daun salam bisa menyembuhkan kram perut karena haid. Daun salam juga bisa menyembuhkan keputihan. Ya Tuhan, memang itu. Kalau itu sudah, tapi dulu itu rasanya saya bukan keputihan ya. Saya di bagian kewanitaan itu agak gatel gitu ya sedikit. Terus sama ibu saya direbusin air daun salam. Terus untuk cuci itu sebentar, cuma 2 kali, hari pertama, hari kedua, habis itu bersih, tidak ini lagi. Keren, daun salam itu murah, mudah dapatnya, gampang ngolahnya, cuma direbus pakai air putih. Tuhan, luar biasa ya manfaat daun salam itu untuk orang tua, untuk anak muda, terutama buat Bapak Ibu sekalian, buat ibu-ibu yang suka masak. Kenapa pakai daun salam?
ternyata itu daun salam saya pikir dulu hanya untuk pengharum aroma masakan, ternyata tidak Bapak Ibu, dia memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, di samping itu daun salam itu juga bisa menurunkan kolesterol Bapak Ibu, ya ampun, saya mesti ke dokter menurunkan kolesterol, minta obat, ternyata saya udah beberapa lama ini ya, karena lockdown itu saya nggak keluar minum rebusan daun salam, ternyata luar biasa nih air daun salam ini ya, kandungan antioksidan dapat membantu tubuh dalam proses memproduksi insulin. Jadi kita minum air daun salam, tubuh kita dibantu oleh cairan daun salam itu, insulinnya bisa terkendali buat mereka yang DM, diabetes itu ya, karena insulinnya berlebihan. Tapi dengan minum air daun salam terbantu. Caranya apa? Merebus dengan 3 gelas air, tambahkan 10 lembar daun salam, rebus daun salam hingga tersisa segelas, tunggu agak hangat gitu ya atau dingin, lalu kita minum. Ya nggak usah kluk, karena kalau saya udah tua ini nggak bisa kluk gitu ya. Ya kita minum, berhenti sebentar, minum lagi gitu ya. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, rutin minum air daun salam dalam sehari, setiap hari bisa menurunkan tekanan darah. Itu Bapak Ibu yang tekanan darahnya selalu tinggi, itu bisa minum rebusan air daun salam, karena kandungan flavonoid bisa bantu tubuh mengendalikan tekanan darah. Ya ampun, ternyata ya hanya dengan daun salam kita bisa menolong diri kita sendiri dari berbagai serangan penyakit yang kita tidak bisa duga. Jadi manfaat daun salam yang mengandung flavonoid ternyata membantu tubuh mengendalikan darah. Air rebusan daun salam dapat mengurangi tekanan darah, meningkatkan sirkulasi sehingga kadar kolesterol jahat menurunkan kadar kolesterol jahat. Caranya seperti apa? Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, 10 lembar daun salam direbus dengan 3 gelas air putih, lalu sisakan 1 gelas, 3 gelas kan, kasih 10, sisakan 1 gelas, habis itu dinginkan, lalu kita minum ya. Mudah bukan? Nggak sulit. Nah, dia juga bisa mengobati diabetes yang ini nih. Saya saya bagaimanapun juga saya masih percaya dengan kemampuan seorang dokter. Jadi mungkin ini maksudnya dia membantu mengatasi keluhan mereka yang sakit diabetes tipe 2. Saya juga tidak tahu yang tipe 2, tipe 1 itu kayak apa. Jadi karena daun salam kaya akan kandungan antioksidan yang dapat membantu proses produksi insulin pada tubuh dengan baik, maka daun salam bisa membantu proses penurunan kadar gula dan kolesterol dalam darah. Jadi dia itu memproses penurunan kadar gula, jadi dia mengendalikan proses produksi kadar gula di tubuh kita. Luar biasa ya. Kalau pasukan gitu kali ya, pasukan dari kesehatan gitu kali, wah tahu gitu ya. Tapi ternyata dengan daun salam dia membantu menurunkan kadar gula ya. Selain itu semua apa Bapak Ibu manfaatnya daun salam? Dia itu juga bermanfaat menurunkan asam urat. Luar biasa. Bagi Anda penderita asam urat, disarankan minum air rebusan daun salam 2 kali sehari Bapak Ibu. Jadi pagi direbus, minum, sore rebus lagi, malamnya kayak ini. Nanti ya kita minum air daun salam.
Jadi sekali minum 1 gelas ya. Di samping itu juga membantu mengatasi gangguan ginjal. Oh, luar biasa ya. Ini menurut laporan jurnalistik. Penelitian kesehatan menyebut manfaat daun salam membantu mengurangi tingkat urese dalam tubuh. Urese adalah enzim yang mengkatalisis hidrolisis urea, membentuk amonia dan karbon dioksida. Banyak milik ureasis dapat menyebabkan perkembangan batu ginjal dan masalah lambung lainnya. Oh, ternyata Bapak Ibu, dia itu juga membantu mengatasi masalah pencernaan daun salam ini ya. Tapi sebaiknya, karena ini sudah menyangkut penyakit Bapak Ibu ya, kita nggak bisa menggantungkan dari kemanfaatan daun salam terhadap ginjal ya, sebaiknya ke dokter saja lah ya. Tapi untuk minum sehari 1 atau 2 gelas itu tidak memberikan dampak buruk. Caranya seperti tadi, 3 gelas air putih direbus, masukin 10 lembar daun salam, sisakan 1 gelas lalu diminum. Daun salam yang mengandung antioksidan dapat melindungi tubuh dari kanker. Aduh, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Saya kalau dengar kanker itu rasanya lep gitu ya. Mudah-mudahan jangan itu terjadi pada kita semua. Tapi di sini dalam laporan jurnalistik, daun salam mengandung antioksidan dan senyawa organik berupa fitonutrien, katekin, linalo, dan partenolit, dapat membantu melindungi tubuh dari efek radikal bebas. Radikal bebas ini dapat menyebabkan sel-sel sehat bermutasi menjadi sel kanker. Nah, ngeri ya. Jadi kita nggak tahu ketika mereka bermutasinya menjadi kanker itu ya seperti apa, tapi ternyata dengan rebusan air daun salam kita bisa dibantu. Jadi dibantu untuk mencegah kanker. Aduh, puji Tuhan ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita minumlah daun salam, air daun salam, mudah bikatnya, mudah dapatnya, murah lagi ya. Jadi daun salam ini besok kita beli ya. Oleh karena itu dia bisa mengendalikan kolesterol, mengendalikan tekanan darah. Udah pastinya apa? Dia juga dapat mencegah stroke. Jadi membantu kinerja jantung. Aduh, piranti-piranti tubuh dalam tubuh kita, diantaranya jantung itu paling menakutkan ya. Nah, saya kira cukup itu laporan manfaat daun salam, sehingga kita tidak menduga-duga lagi daun salam seperti saya menduga. Saya pikir daun salam itu cuman campuran untuk bumbu, ternyata dia bisa direbus memberikan kemanfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Oke Bapak Ibu, selamat malam. Oh iya, ini pelajaran dari anak saya. Tolong Bapak Ibu jangan lupa kasih like lalu diberi subscribe. Saya belajar dari anak-anak. Mari kita belajar. Selamat malam.